perkenalkan, ini kelompok kami. Kami akan melakukan beberapa rangkaian percobaan mengenai optik dan sifat-sifat cahaya. Mari kita langsung lakukan percobaannya. Ups, maaf saya percobaan yang lain. Cahaya dapat menembus benda-benda transparan atau bening. Di kehidupan sehari-hari, sangat sering kita lihat, seperti kaca jendela yang menggunakan kaca sehingga cahaya alami dari matahari dapat masuk ke rumah kita, lampu motormu yang dilindungi bahan plastik transparan, sampai etalase warteg tempat biasa kamu makan menggunakan bahan kaca, agar kamu bisa melihat makanan yang disajikan. Kamu dapat melakukan percobaan sederhana ini, seperti menyandarkan sumber cahaya seperti senter ke benda yang bening seperti ini, dan ini. Maaf, bukan yang itu maksud saya. Maksudnya seperti ini, dan ini. Simpel bukan? Mengapa bahan ini bisa dilalui oleh cahaya sedangkan bahan lain seperti kayu atau tembok rumah tidak bisa? Hal ini terjadi karena bahan penyusun pada kaca membiarkan foton bergerak melewatinya tanpa mengganggunya. Peristiwa ini sering disebut transmisi, dan terjadi karena foton tidak berinteraksi dengan elektron yang terdapat dalam bahan, sehingga foton dengan aman melanjutkan perjalanannya melewati bahan pada benda tersebut. Sifat ini dapat kamu amati dengan membuat alat peraga sederhana dan percobaan seperti ini. Terlihat cahaya dari lilin tersebut dari lubang kecil pada sisi yang berseberangan. Hal itu menunjukkan bahwa cahaya pada lilin merambat lurus melewati 3 lubang yang berada pada masing-masing kardus tersebut. Kamu juga dapat mengganti sumber cahayanya dengan sebuah laser. Terdapat peristiwa kuantum yang sangat unik pada laser, sehingga dapat menghasilkan pancaran cahaya yang terfokus. Sifat cahaya yang merambat lurus, hal ini dimanfaatkan pada senter ataupun lampu sorot di kehidupan sehari-hari. Mari kita mematakan sesuatu. Lihatlah video ini. Apa yang kamu lihat? Apakah pensil di dalam gelas benar-benar patah? Hal itu dapat terjadi karena Mr. White. Yes, science. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air, layaknya pada percobaan. Kamu juga dapat membuat beberapa percobaan sederhana menarik seperti ini. Hal ini dapat terjadi karena saat gelas diisi dengan air, terjadi pembelokan arah cahaya, di mana cahaya yang melewati gelas akan difokuskan menuju titik fokus. Di sini gelas bertindak sebagai lensa cembung. Pada jarak tertentu, bila cahaya melewati titik fokus, maka bayangan yang akan dihasilkan menjadi terbalik seperti pada diagram ini. Hal ini juga sangat sering kita amati di kehidupan sehari-hari. Kamu pastinya pernah berkaca atau bercermin. Hal ini dapat terjadi karena permukaan kaca memantulkan sumber cahaya secara sempurna dari luar dan diterima oleh reseptor mata kamu, sehingga terlihatlah diri kamu. Kamu dapat mengamati secara jelas bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan dengan melakukan percobaan sederhana ini. Yang kamu butuhkan hanyalah beberapa kaca dan sebuah laser. Susunlah kaca seperti pada video, sehingga akan didapatkan beberapa pantulan sinar laser. Untuk memperjelas cahaya dari sinar laser, kondisikanlah ruangannya menjadi gelap, dan gunakanlah asap untuk memperjelas sinar laser.
Kamu dapat mengubah arah sinar pantul laser dengan menggeserkan kaca ataupun dengan menggeserkan arah sudut sinar laser. Hal yang terjadi saat kamu bercermin adalah pemantulan sempurna, di mana sudut pantul sama dengan sudut datang. Hal ini dinamakan hukum Snellius. Terjadi pada benda-benda yang memiliki permukaan datar. Sedangkan pemantulan tidak sempurna terjadi saat cahaya dipantulkan pada permukaan yang tidak rata. Contohnya, saat kamu bercermin pada permukaan air yang bergelombang. Mari kita membuat pelangi. Yang perlu kamu persiapkan adalah kaca, wadah berisi air, dan juga hari yang cerah. Atur alat-alat seperti ini. Arahkan ke suatu layar atau tembok, maka akan didapatkan pelangi seperti ini. Pelangi dapat terjadi karena interaksi cahaya matahari dengan air. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, namun sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau yang biasa disebut Magicubinium. Saat melewati prisma, cahaya putih akan mengalami dispersi atau penguraian yang terjadi akibat masing-masing spektrum cahaya memiliki indeks bias yang berbeda, sehingga timbullah warna-warna pelangi yang memiliki panjang globa yang berbeda pula. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan di langit. Air hujan bertindak sebagai prisma sehingga menghasilkan pelangi. Kamu juga dapat membuat pelangi dengan bantuan CD bekas. Dengan mengarahkan CD ke arah matahari, akan tercipta sebuah pelangi. Kamu juga dapat mengkreasikan susunan CD untuk mendapatkan susunan pelangi yang berbeda. Total internal reflection adalah suatu fenomena di mana tidak ada cahaya yang dibiaskan ketika cahaya melewati suatu medium yang berbeda. Semua cahaya tersebut dipantulkan kembali. Cahaya tidak sanggup masuk ke medium kedua ini terjadi pada saat sudut sinar datang lebih besar dari sudut kritis. Apa itu sudut kritis? Sudut kritis adalah sudut saat sinar bias dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Cahaya yang datang dengan sudut datang lebih besar daripada sudut kritis ini akan mengalami pemantulan internal total atau total internal reflection. Sinar laser datang dari air dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis. Sampai pada bidang batas dengan udara, maka berkas tersebut dibantulkan secara total. Salah satu aplikasi penting fenomena pemantulan total internal adalah pengiriman berkas cahaya melalui fiber optik. Fiber optik merupakan material transparan yang berbentuk silinder sangat kecil. Fiber optik umumnya telah dibungkus dalam satu bundelan di mana tiap bundelan mengandung sejumlah fiber optik. Fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan cladding yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Agar fenomena pemantulan sempurna terjadi, maka N1 lebih besar dari N2. Berkas cahaya dimasukkan pada teras sedemikian rupa, sehingga ketika berkas tersebut menuju batas antara teras dan cladding,
sudut datang cahaya lebih besar daripada sudut kritis. Dengan demikian, cahaya selalu mengalami pemantulan internal total, sehingga tetap berada dalam teras. Dengan cara demikian, cahaya dapat dikirim melalui fiber optik sampai jarak yang sangat jauh. Kamu dapat melakukan percobaan sederhana membelokkan cahaya sinar laser menggunakan prinsip dari total internal reflection atau pemantulan total internal. Yang perlu kamu siapkan adalah botol air mineral ukuran 2 liter dan bagian tengahnya dibolongi. Pastikan air mengalir secara lancar atau tunak. Sinari lubang di air mineral dari sisi sebaliknya, sehingga sinar laser tepat berada di belakang lubang. Amati apa yang terjadi. Cahaya sinar laser menjadi berbelok mengikuti arah kucuran air. Hal itu terjadi karena terjadi peristiwa pemantulan total internal. Cahaya laser memantul berkali-kali di dalam kucuran air, sehingga mengikuti bentuk kucuran air. Kucuran air bertindak sebagai kabel optik. Mari lakukan percobaan selanjutnya. Ups, tenang, hal ini tidak akan terjadi kecuali Anda meminum zat cairan radioaktif seperti film-film Hollywood.